maju ke depan. Kalau langkah pertama boleh maksimal 2 petak. Pas ketemu di papan, dia kayaknya nganggep remeh gue. Terus dia ngeliat gue di koran. Dia bisa kalah waktu. Jadi event caturnya masih banyak nih. Pertanyaannya berat banget nih kalau ditonton sama pecatur gimana nanti ya. 5 tahun lagi gue akan jadi grandmaster. Kalau di pertandingan profesional sendiri ada nggak pertandingan khusus blind chess gitu? Ada nggak? Makna catur buat kehidupan lo apa sih? Kita bisa main perorangan, bisa main bergu gitu kan. Ada bergunya kalau di catur tuh bergu. Nah guys, sekarang Firda sebagai Woman National Master mau ngajarin gue yang Awam Master, oke? Catur ya. Tentang kita susun catur. dulu yang rapi. Iya, kita susun dulu yang rapi. Oke, guys. Jadi ini tuh ada pion. Ini disebutnya pion ya kalau di catur. Pion ini punya nilai guys, nilainya 1. Nah, terus ini ada benteng. Benteng ini nilainya 5. Terus ini ada kuda ya. Kuda itu nilainya 3. Sama ini ada gajah. Kalau di luar-luar tuh taunya peluncur, kuncung gitu-gitu lah. Tapi nama profesionalnya ini adalah gajah ya guys. Ini nilainya 3 juga. Oke, sekarang ada satu lagi menteri. Ini ada menteri ini nilainya 9 dan ini ada raja. Raja nilainya 100 lah pokoknya tetap itu menteri ya, Fir? Dulu gue taunya raja sama ratu tahu. Nah itu ya, orang tuh taunya ratu padahal itu nama profesionalnya adalah menteri ya. Gitu, oke. Yes, terus abis itu langkahnya kalau pion ini teman-teman tuh jalanin itu maju ke depan. Kalau langkah pertama boleh maksimal 2 petak, tapi seterusnya dia cuma bisa 1 petak. Oh gitu, oke. Ya. Kalau benteng itu jalannya lurus horizontal. Lurus ke depan atau ke samping. Ya, tapi tidak boleh melangkahi pion. Jadi kalau misalnya ini masih ada pion tuh pionnya harus dijalanin dulu baru bentengnya bisa jalan gini ya guys. Oh gitu. Itu benteng. Terus kuda itu yang teman-teman tahu lah, letter L 3 petak ke depan, 1 2 samping, 1 2 samping. Nah, cuma kuda nih perwira yang bisa melangkahi pion. Jadi misalnya ada pion di depannya, dia tetap bisa lompatin gitu ya. Terus ini ada gajah ini jalannya diagonal sama dia tidak bisa sama seperti benteng, dia tidak bisa melangkahi pion guys. Jadi kalau teman-teman mau jalanin gajah di awal itu teman-teman harus jalanin dulu pionnya, baru dia diagonal sesuai petaknya. Misalnya ini gajah petak putih nih ya, dia jalanin sesuai petaknya putih gitu. Berarti dia nggak bakal bisa ke hitam ya? Nggak boleh. Dan dia karena dia udah ada gajah petak hitam juga. Si gajah ini bisa berapa banyak? Boleh seluas ya, sepanjang-panjangnya gitu. Diagonal itu ya. Yang gajah petak hitam juga sama ya guys, di petak hitam aja. Kayak gitu. Nah, kalau menteri jalannya itu bisa diagonal, bisa juga horizontal. Bisa jalan benteng, bisa jalan gajah, bisa jalan raja, hanya dia tidak bisa jalan kuda untuk si menteri. Jadi dia cuma tidak bisa letter L. Gitu. Tapi dia bebas jalannya, makanya nilainya 9 nih. Dia bisa lompat-lompat tapi ngelompatin yang depannya. Oh, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Nggak, semua perwira tidak boleh melangkahi pion kecuali kuda. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau raja ini jalannya 1 petak nih guys. 1 petak ke depan, ke samping, diagonal ke samping, itu raja. Yang penting 1. Ya, cuma bisa 1 petak aja. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba main. Kita mau coba main walaupun gue juga nggak bakal bisa. Oke, ya ini rata-rata pemain catur tuh jalannya ini depan raja 2 petak. Ya, Mohon maaf kalau gue salah, jangan dihujat. Karena gue nggak ngerti. L ya. Nah, ini lo ngerti tuh jagain pion ini kan kudanya Fahri lagi diancam ya guys. Terus dijagain sama Fahri, dia ngerti. Oh gitu. Oh iya ngerti. Nah, gue ngeluarin gajah. Sorry. Gue asal ya. Nah, kalau ini nih guys, ini namanya rokade nih. Rokade apa tuh? Pertukaran antara raja dengan benteng gitu. Jadi disebut rokade pendek. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya udah rokade, lu berarti orang yang lain yang jalan lagi. Iya. Berarti dia sama kayak langkah. Meskipun gitu. 2 yang dijalanin raja sama kuda, tapi itu memang bisa gitu. Oh gitu. Oke. Tadi lu udah ya? Iya. Ini bisa ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pion makanya harus nyamping diagonal gitu, nggak bisa lurus. Kalau makan harus ke samping, jalan ke depan. Yes, betul. Oh gitu. Aduh, pegel ya, Shay. Jadi udahlah ya segitu aja karena gue bakal kalah juga ujung-ujungnya. Nah, sekarang bisa dijelasin nggak Fir, ini tuh mesin apa sih, alat apa? Ini adalah jam catur guys. Jam catur ini memang fungsinya untuk waktu pikir si atlet, si pemain putih dan pemain hitam. Nah, ini tuh ini kan masih mati ya guys. Nah, kalau teman-teman tuh pencet tombol on off yang di bawah ini, dia nyala nih.
Tuh ya. Ini ada angka 5 kan ya, 5 menit ya waktu pikirnya ya. Ini ada di kanan dan kiri. Ini untuk si pemain putih dan si pemain hitam. Nah, waktu ini bisa teman-teman setting tergantung teman-teman mau mainnya 5 menit, 10 menit, 25 menit, gitu. 1 jam gitu ya. Nah, ini kalau kita start, nih startnya tombol tengah ya guys. Kalau kita start, nah ini waktunya mundur ya. Iya, dia mundur ya. Nah, kalau mundur ini, misalnya nih, gue lagi mikir nih, dia waktunya mundur, jadi waktu pikir gue tuh semakin berkurang. Nah, setelah gue jalan, misalnya gue jalan ini pion ya kan, terus gue pencet jam. Nah, teman-teman lihat, waktuku berhenti, waktunya Fahri yang mundur. Nah, itu waktu gue untuk berpikir gitu kan. Waktunya Fahri. Jadi kita berpacu dengan waktu gitu berpacu kan. dengan waktu dan waktu ini kan dia kan beda ya detik per secondnya itu masing-masing pemain. Ini yang 00 duluan dia bisa kalah waktu. Jadi even caturnya masih banyak nih kayak gini, terus tiba-tiba waktunya Fahri misalnya 00 semua, dia tetap kalah. Langsung gitu. Kalah, jadi kalau gitu. waktu, jadi catur itu bisa kalah waktu, bisa juga kalah di permainan gitu. Jadi makanya itu harus otak tuh harus cepat banget pikirnya, soalnya kita berpacu dengan waktu kan, selain strategi gitu kan. Jadi strategi dan waktu pikir gitu. Oh gitu. Tapi lo pernah nggak, Fir, main catur kalah bukan di strategi tapi di waktu? Pernah nggak selama ini? Pernah dong, pasti pernah lah namanya pemain catur, apalagi kalau kita lagi main catur gila. Kadang kita lagi di posisi sulit banget, jadi kita kasihkan mikir, terus kita lupa waktunya gitu. Karena kita ngelihatnya kesini ya, nggak kesini-sini. Dan waktu kan kalau misalnya udah berkurang nih, udah 4 menit gitu ya, nggak bisa diubah kan, nggak bisa teman-teman tambahin kan waktunya kan. Jadi tetap aja untuk langkah-langkah berikutnya tetap makin kilat gitu. Oh gitu. Jadinya kalau udah lupa kayak tadi gue kejadiannya lupa, tiba-tiba waktu pikir udah mau habis. Wah, itu udah nyesel sih. Oh, jadi kalau mau habis nggak ada alarmnya ya, bunyi neng gitu. Tiba-tiba kalau 00 tinggal tunjuk aja. Misalnya lu 00 nih waktunya, terus gue tinggal tunjuk aja, terus dia oh ya udah kalah gitu. Oke, oh jadi seperti itu, gengs. Penjelasan dari sang Woman National Master. Oke, guys. Pegel banget. Sumpah demi Allah. Halo guys, balik lagi bersama gue Fahri, dan di video kali ini gue kedatangan tamu spesial lagi, masih sama video gue yang sebelumnya. Bosan gak sih sama gue? Enggak lah. Sibuk soalnya sibuk. Coba diperkenalkan lagi, siapa tahu ada yang belum nonton video gue yang sebelumnya. Halo guys, aku Firda Rizka Aulia. Nah, Firda ini teman aku dari SMP, SMA, terus juga dia merupakan atlet catur. Apa? Coba dijelaskan. Aku Master Nasional Wanita. Jadi emang sibuk datengin dia. Ini gue yang datang sih ke rumahnya. Dan di sini gue mau ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin nggak ngomongin yang kayak kemarin gitu kan. Dan kalau kalian penasaran dengan isi konten gue sama Firda kali ini, tonton terus videonya, jangan di skip dan jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Terus kalau nanti ada yang mau nanya-nanya tentang Firda atau apapun, bisa taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube Firda dia, karena dia udah bikin konten YouTube akhirnya. Aku baru guys. Coba namanya apa? Di search Firda Rizka Aulia, Rizkanya pakai Z, Firdanya pakai V. Firda Rizka Aulia di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Oke, di situ bakal banyak bahas tentang catur ya pastinya. Oke. Dan daripada lama-lama, kita mulai aja videonya. Yang pengen gua tanyain, makna catur buat kehidupan lo apa sih? Atau arti kata catur yang menempel di hati lo tuh apa sih? Catur, itu kehidupan buat gue. Kehidupan. Karena kenapa? Karena dari catur, satu, gue punya pengalaman banyak. Pertama kali naik pesawat, bisa keluar negeri, bisa mandiri, istilahnya maksudnya tidak terlalu membebani orang tua untuk segala macam yang lain-lain. Terus mengenal dunia luar selain dunia sekolahan. Terus karena catur juga lu ke puluhan negara kan? Iya gitu, terus tahu bukan ke negara doang, luar kota segala macam, eventnya banyak. Terus habis itu ya gue kuliah juga. Maksudnya biaya apa segala macamnya juga kan berkat catur, iya berkat catur juga, maksudnya dari catur. Terus sekarang juga gue kerja nggak jauh-jauh dari catur, ya kan gue kan jadi dosen catur di salah satu universitas di Jakarta. Terus habis itu gue juga jadi pengurus catur di salah satu organisasi, ya menurut gue itu kehidupan, udah kayak kehidupan. Gue dari SD, terus gue juga kan di honor kan dari pertama kali gue masuk dapat honor tuh SMP kelas 1. Dari SMP itu sampai sekarang itu kan gue udah terima honor itu dari catur gitu, dan itu sangat ya alhamdulillahnya udah menghidupi gue lah. Jadi kehidupan lah buat gue, karena banyak banget artinya, pengalamannya banyak, apanya banyak, semuanya banyak lah.
Oke. Dan prestasi pun juga dari catur. Iya betul. Karena orang mengenal lu dari catur kan. Betul sekali. Karena orang mengenal gue lebih ke pemain catur, guys. Karena even gue sekelas pun sama dia, seperti yang gue omongin di video sebelumnya, gue nggak tahu Firda tuh yang mana sih. Oh, atlet catur. Oh, itu karena kata-kata frasa catur gue jadi tahu lu, kenal lu dan berteman sama lu sampai sekarang kan. Di kampus pun ya, waktu gue baru masuk sekolah kuliah gitu ke kampus, waktu gue baru masuk kuliah itu, jadi ini lucu juga nih, jadi ada dosen gue nih, dosen atletik. Waktu itu gue lagi kuliah atletik, gue kan kuliah olahraga ya guys, jadi semua beberapa cabang olahraga tuh gue pernah kuliahin gitu, ada kuliahnya. Itu dia tuh waktu pertama kali masuk itu dia tuh ngetes mahasiswanya, jadi dia sebutin nomor tuh kayak 085 sampai nomornya tuh cepet banget gitu kan, pas baru kontrak kuliah. Nah gue tuh satu-satunya mahasiswa yang bisa nyatet nomor dia lengkap dengan dia ngomong secepat itu. Jadi emang karena mungkin gue nge-save-nya langsung cepet gitu kan, terus dia langsung, wah ini atlet catur nih gitu. Nah gitu. Semua itu terus waktu itu ada 3 kelas dari kuliah itu, kebetulan karena kontrak kan jadi gabung 3 kelas itu semua tahu gue atlet catur. Itu cerita lucunya kayak gitu. Oke. Di nama gue tuh udah atlet catur gitu. Oke. Nah, terus kan Fir, lu kan sama Medina sama-sama atlet catur nih, adik kakak gitu. Pernah nggak sih ketemuin real life turnamen gitu? Terus ada momen-momen lucunya nggak ketika ketemu? Kalau ketemu pernah, sering beberapa kali. Terus kan emang kita sama-sama pemain perorangan juga ya gitu. Jadi memang sering ketemu. Kalau di catur kan individu kan, jadi ketemu. Terus kalau momen lucu itu ada satu momen dari sekian kali ketemu. Itu waktu gue main sama Medina di Ho Chi Minh, Vietnam. Itu turnamen open Asia lah gitu ya kan, Asian Continental. Itu Medina tuh mainnya lagi jelek, gue mainnya lagi bagus, lumayan lah gitu. Jadi kita dari 5 babak, Medina poin 3, gue poin 2,5, gue inget banget. Ketemu tuh di pairing. Dia ratingnya tinggi banget kan guys, terus gue ratingnya tuh rendah banget. Terus dia tuh kayak yang sebelum tanding, ketemu Mbak Ida, gue gak boleh kalah dari lo gitu. Gengsi lah ya kalah dari lo. Kalau gengsi masih oke lah karena kakak sendiri, tapi ratingnya tuh akan turun kalau di catur itu. Kalau kita rating tinggi, ketemu rating rendah, terus kita kalah nih yang tinggi, dia akan turun gitu. Ratingnya gitu kan. Gitu. Akan turun sekian poin gitu kan. Nah yang menang akan naik sekian poin gitu kan. Dia tuh kayak gitu. Terus habis itu gue kayak nggak mau ngalah juga, gue nggak mau ngalah, gue nggak mau kalah. Akhirnya telepon bokap, gimana main aja, maksudnya main aja kayak ya udah main aja siapa yang menang gitu kan. Gitu, akhirnya pas ketemu di papan, ada dia kayaknya nganggep remeh gue, atau kita memang mainnya sambil ketawa-ketawa, karena memang kalau adik kakak ketemu di papan tuh nggak bisa serius guys, pasti ketawa-ketawa kan. Terus dia kayak nganggep remeh gue, ada di mana posisi 3 langkah lagi dia tuh mau mati. Terus dia tendang kaki gue. Baida gitu. Lucu gitu banget itu, gue kayak momen yang tidak bisa dilupakan kan. Iya, akhirnya kita remis, draw setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, jadi emang dapat sama-sama poin setengah. Gitu. Oke. Itu lucu banget sih menurut gue, kayak terus gue juga kayak seneng gitu kan. Gitu. Tapi emang dia secara kelas jauh banget sih guys di atas gue. Itu mungkin dia lagi hilaf aja. Lagi hilaf. Ya kan nggak selamanya orang stabil, mungkin ada pikiran segala macem kan. Iya, tapi memang kalau seharusnya secara realnya emang gue kalah banget sih sama dia. Karena dari sekian kali ketemu pun gue kalah terus. Oke. Itu aja sih yang lucu. Kan Fir, lu kan nikah nih sama atlet hoki juga kan, sesama atlet gitu kan. Nah itu bisa diceritain gak sih, kenal di mana atau di lomba apa gitu? Ini pasti yang denger kayak sinetron banget ya. Karena gue ketemu Indosiar. Bener-bener, gue ketemu itu nggak sengaja. Jadi suami gue itu kan dia atlet hoki ya. Kita tuh di kampus itu satu jurusan. Dia senior gue beda 2 tahun, dia angkatan 2011, gue angkatan 2013. Nah, itu nggak pernah saling kenal karena dia sibuk di hoki, gue sibuk di catur, jadi gue nggak cari senior juga gitu kan. Tiba-tiba kita ada satu acara di kampus itu baksos gitu kan. Dia lagi mau skripsian, dia tuh udah mau skripsian, jadi udah mau lulus lah. Terus dia ngeliat gue di koran, guys. Oh gitu, bukan di kampus? Bukan di kampus, kita nggak pernah ketemu di kampus, nggak pernah tahu nama, nggak pernah tahu cabang masing-masing, nggak tahu gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngeliat gue di koran. Jadi itu juga ceritanya lucu banget. Jadi dia tuh disuruh sama dosen pembimbingnya cari koran edisi kemarin, adalah salah satu koran gitu kan. Terus habis itu nggak ketemu kemana-mana. Akhirnya dosen bilang ya udah yang edisi hari ini.
pas dia cari hari ini terus ada gue, dia baca. Nah itu pas lagi di acara Baksos itu, dia tuh langsung, hah ini ada nih atlet catur gitu. Hah, dan satu kampus jurusan, lagi kan? Satu kampus, satu jurusan. Terus dia langsung nanya ke junior-junior kan. Tapi, sorry, emang satu jurusan nggak ketemu? Karena gue sering izin, dia juga kan sama-sama atlet. Sama-sama atlet dan ada lomba masing-masing kan? Iya, dia juga sama sering izin mungkin kan. Terus kita emang sama-sama, dia nggak nyari junior, gue juga nggak nyari senior. Karena waktu itu juga dia kayaknya udah punya pasangan juga pada saat itu kan. Terus habis itu, ya udah singkat cerita ketemu, dia ngeliat gue di koran, dia tanya ke junior, ini mana nih yang namanya Firda gitu kan. Junior gue ada yang ngasih tau gue tuh, inget banget di Baksos itu pas gue baru masuk rumah, salah satu rumah penduduk itu kan, nginepnya di rumah penduduk. Iya, oke. Kak Firda ada yang cari tuh Bang Abeng. Hah? Siapa gitu siapa kan? Bang Abeng gitu kan. Itu ada senior 2011 katanya Kak Firda dari Karan. Oh ya udah gitu aja. Udah tuh dia juga nggak nyari-nyari, gue juga teman-teman gue juga ada Fir, katanya lo dari Karan, ya udah bodo amat gitu kan. Nah malamnya pas hari terakhir Baksos itu kan suka ada acara ya pentas malam gitu lah ya kan, untuk merayakan perpisahan gitu sama penduduk di sekitar. Itu gue lagi duduk sama salah satu senior gue yang memang lagi deket lah gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia suami gue ada di samping gue, duduk di samping gue. Terus dia tuh nggak tahu itu Firda, gue juga nggak tahu itu Abeng yang nyari gue tadi kemarin siang tuh, kita nggak saling tahu. Tiba-tiba temennya dia bilang, catur gitu. Terus dia langsung, lu yang ada di koran gitu. Dari situ tapi iya itu awal banget ketemu. Tapi abis itu kita tuh nggak nyambung, maksudnya nggak nyambung intens komunikasi karena pulang dari Baksos udah nggak follow-followan apapun enggak. Sama sekali Facebook, pet waktu itu zaman pet, Instagram apapun itu nggak ada sama sekali. Tapi ya namanya jodoh ya, 6 bulan kemudian itu tiba-tiba di Facebook ketemu gitu. Gue lupa juga ya apa dia. Jadi gitu karena gue waktu itu gue ada prestasi di catur apa gitu, terus dia ngeliat lagi anak-anak catur, terus ya udah di Facebook gitu. Gitu. Itu jadi kenal. Nah gue tuh baru tahu dia tuh atlet hoki pada saat bukan pas di Baksosnya tapi setelahnya. Iya. Jadi itu bener-bener bayangin jodoh yang ketemu di koran, karena kalau misalnya dia nggak beli koran itu dia nggak akan ketemu gue, dia nggak akan tahu gue, bener nggak sih? Event satu jurusan, event satu kampus karena, gitu iya, kan? apalagi dia udah mau lulus, terus gue juga jarang masuk dan gue nggak peduli sama sekali, gue nggak nyari pasangan saat itu kan. Terus dia juga udah punya cewek waktu itu, jadi ya kalau dia nggak ngeliat gue di koran dia nggak akan tahu gue. Terus pas notice ada prestasi catur pun dia kayak nggak peduli juga kan. Gitu. Dia bener-bener kocak banget sih, cuma gara-gara koran. Jadi awalnya koran sampai sekarang ya, menikah dan punya anak. Ya, nanti fotonya saya insert di sini. Anaknya lucu banget. Terus kan udah nih ketemu kan yang tadi udah lu jelasin awal mulanya. Terus kok bisa sampai menikah gitu selain faktor jodoh ya? Kan itu maksudnya beda cabang segala macam. Gimana Fir? Sebenarnya kalau ngomongin catur, gue ngomong catur ke dia ngomong hoki ke gue nggak nyambung. Tapi ternyata dari sisi olahraga mungkin organisasi dan segala macamnya kita nyambung. Gitu cara. Berarti kalau pembahasan kalau lagi ketemu nggak ngomongin masing-masing, lu ngomongin catur dia ngomongin hoki? Jarang. Oh gitu. Jadi ngomonginnya apa tuh? Lebih kayak ke kerjaannya gimana nih kalau di olahraga. Jadi luas tentang olahraga aja. Oh gitu. Jadi nyambung karena kebetulan kita sama-sama olahraga gitu. Terus sama lebih ke pribadi masing-masing gitu. Tapi untungnya dia jadi bisa main catur sih karena gue. Tapi gue tetap nggak bisa main hoki karena dia. Hoki itu? Hoki yang itu kan yang pakai es bukan sih? Itu kalau di luar negeri hoki es. Itu kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia karena yang kita nggak ada es, nggak ada winter. jadinya nggak ada winter, jadi kita pakai lapangan biasa sih, lapangan hoki ada lapangannya, terus tetap pakai stick. Sticknya beda tapi bukan stick es gitu. Tapi kalau dia lagi tanding nih, itu di es apa tetap yang nggak, di lapangan biasa, di lapangan gitu. Ada hoki itu ada indoor, ada outdoor. Nah kebetulan suami gue itu indoornya. Gitu. Oh ada dua gitu lah ya? Ada dua gitu dan dia di indoornya gitu. Oh gitu, oke. Oh ya Fir, awal mula lo main catur itu ada faktor dukungan orang tua atau didorong harus gitu nggak sih Fir sama orang tua lo? Nggak harus, cuma memang pas jadi waktu itu gue tertarik. Terus bokap gue, ayo gitu kan. Gitu. Jadi antusias bokap gue juga baik gitu kan. Terus pas dilihat gue nya ada bakat, terus pengen dinamain pun dia juga ada bakat.
terus kita langsung punya prestasi waktu itu juara 1 kejurda, jadinya ya orang tua gue sangat mensupport gitu, tapi tidak ada paksaan gitu. Tidak ada paksaan, jadi berarti awalnya emang dari lo yang suka dulu baru didukung gitu kan. Dan memang orang tua gue itu tipikalnya dari gue kecil itu kan kita tuh les tuh macam-macam itu. Jadi dari sempoa, melukis, modeling. Modeling juga pernah. Yes, modeling, acting, modern dance, apa segala macam lah, les macam-macam. Itu jadi sifatnya orang tua gue tuh selalu mengarahkan aja gitu, mengarahkan, dimasukin di sini tapi bukan mewajibkan gitu, mengarahkan. Tapi itu pas kelihatan bakatnya di mana, oke, disupport terus gitu. Tapi bukan kayak yaudah main aja terus, pokoknya harus main, pokoknya kamu harus main. Enggak yang harus menang segala macam gitu-gitu ya. Enggak, jadi emang let it flow aja gitu. Tapi berdasarkan dengan kesenangan anaknya. Jadi nggak ada tekanan dan paksaan kan ya. Iya, dan ini juga menarik sih. Jadi ketika orang tua ngarahin, terus kan kita yang tadinya nggak tahu dunia itu tiba-tiba kita jadi tahu gitu. Daripada kayak misalnya banyak kan orang tua yang ngebebasin anaknya mau apa tapi belum mengarahkan kemana, jadinya kan anak jadi anak juga bimbang gitu loh. Bimbang plus dia belum tahu dunia-dunia yang belum diarahkan itu gitu. Jadinya begitu gue mungkin kalau tidak diarahkan ke catur itu ya gue nggak akan tahu catur kan. Padahal begitu sudah diarahkan gue akan tertarik ya kan. Jadi memang sifatnya nggak memaksa kok gitu. Emang beda ya jawaban seorang ibu tuh, lebih diplomatis gitu kan tentang anak. Oh iya, nah kan lu udah punya anak nih sekarang. Lo gimana nih ke anak lo, mau anak lo jadi catur ikut lo, apa jadi atlet hoki kayak bapaknya atau gimana? Yang pengen lo arahkan? Kalau hoki kayaknya mohon maaf tidak mungkin, karena gue sebagai ibu, tapi bukan tidak mungkin, makanya gue nggak akan mengarahkan anak gue ke situ ya. Gitu, bokapnya juga udah sejalan sama gue untuk tidak mengarahkan anaknya ke hoki gitu, karena kalau gue sebagai ibu gue nggak tega sih ngeliat anak gue susah-susahan gitu di fisik gitu kan, karena fisik banget gitu. Fisik banget, olahraga manapun sebenarnya fisik banget, cuma kalau gue namanya juga ibu ya nggak tega gitu kan. Selagi ada catur lah gitu, maksudnya ada keturunan catur yang memang tidak menggunakan fisik, terus sama-sama ada keturunannya, insya Allah juga mudah-mudahan ada bakatnya, ya udah arahin dulu kita ke catur. Jadi suami gue juga udah sepakat, oke ke catur aja dulu. Terus itu satu, kedua kan hoki kan olahraga tim ya, kayaknya lebih enak tuh kita berkarir itu individual gitu kan, daripada yang grup gitu kan. Iya gitu, jadi kita tidak terbebani orang dan kita tidak menjadi beban orang kan. Kalau tim kan gitu. Karena kalau ada tim gitu, misalnya kita yang mainnya jelek, kayak ada merasa bersalah gitu kan, jadi down sendiri gitu kan. Iya, dan itu memang, tapi bukan berarti olahraga tim jelek enggak ya. Olahraga tim bagus, cuma tergantung orang itu sendiri. Nah kalau gue pribadi, gue udah mengalami gitu kan, main catur bergu misalnya sama main catur perorangan, dan akan main catur perorangan. Nah gue pengennya anak gue tuh masuknya ke individu, dan bapaknya juga setuju gitu. Jadi kita mungkin akan arahin dulu ke catur guys, mudah-mudahan emang sesuai jalannya, baru abis itu lihat anaknya aja nanti. Anaknya setelah diarahkan apakah dia akan tertarik ataukah enggak. Kalau dia tertarik, kita akan support terus seperti yang orang tua gue lakukan ke gue. Tapi kalau memang tidak tertarik, kita akan cari lagi nih, kita akan arahkan lagi ke yang opsi lain. Tapi nggak tau sekolah aja, habis itu dia suruh pilih apa aja, enggak. Jadi mungkin gue akan arahkan ke yang lain-lain gitu. Oh gitu. Oh ya, tadi kan lo bilang grup ada yang catur juga ya. Gue kira kan grup literally cuman kayak sendiri-sendiri gitu loh. Catur juga ada, kita bisa main perorangan, bisa main bergu gitu kan. Ada bergunya, kalau di catur tuh bergu tuh ada 4 orang. Sebutannya apa? Ganda? Bukan? Kalau bulu tangkis kan ganda kan? Enggak, bergu. Kalau di catur itu ada individu, ada mix, ada bergu. Oh gitu. Gue mix baru itu tahu yang loh. Cowok gitu. Bergu juga ada berempat. Nah, cuma kalau gue dari dulu tuh mainnya di perorangan gitu. Itu kita yang milih atau dari apa kayak video gitu-gitu yang milihin lu harus perorangan? Tergantung event ya. Kadang gitu. Pemain perorangan bisa juga main di bergu kalau misalnya eventnya memang lagi bergu gitu. Cuma kan ada perorangannya lah gitu. Kalau hoki kan dia full team every event gitu kan, jadi nggak bisa ada perorangan ya. Kalau di catur kita perorangan dulu nih semua masing-masing, terus tiba-tiba lagi ada event yang memang harus tim, tidak ada perorangannya, ya dia bisa main. Terus Fir, yang pengen gue tanyain lagi nih, kan dulu inget gak sih pas kita SMP lu pernah ngelawan kalau nggak salah guru ya, tapi lu ngadep belakang, lu ngadep belakang dan itu guru ngadep depan biasa. Itu disebutnya apa? Blind chess ya? Blind chess, catur buta guys. Nah itu tuh bisa diceritain nggak pengalaman atau gimana sih cara bisa lo memprediksi gitu kan? Nah itu hebatnya seluruh pecatur, bukan gue doang ya guys, tapi semua pemain catur mereka tuh bisa menghafal petak-petak mereka, buah-buah mereka tuh adanya di mana, karena itu ada notasinya juga. Dan mereka tuh mungkin kan kalau misalnya
pecatur itu kan mikir nih, misalnya abis melangkah ini dia udah mikir 5 langkah ke depan dia akan melangkahkan apa, itu tuh ada di bayangan mereka, jadi lama-lama tuh ke-save lah di memori mereka tuh pecatur itu posisinya, bentuknya, letaknya itu di mana, makanya bisa lah memainkan catur buta itu. Makanya hebatnya pemain catur itu bermain logika, terus strategi juga main gitu. Tapi kalau di pertandingan profesional sendiri ada nggak pertandingan khusus blind chess gitu? Ada nggak? Untuk sampai saat ini di internasional resmi tidak ada. Oh gitu. Gitu, belum ada gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada. Iya. Mau ikut? Tergantung dikasih kepercayaan apa tidak saya ya. Oke, Fir, kan seperti yang lo bilang di video yang kita sebelumnya nggak jadi tayang itu, kalau catur itu kan nggak ada batasan umur kan. Betul. Nah di umur lo yang sekarang gitu, terus lo udah menikah dan punya anak, masih ada nggak sih cita-cita lo untuk menjadi woman grandmaster gitu seperti ade lo? Berat nih pertanyaannya. Pertanyaan penutup. Oh iya, pertanyaannya berat banget nih kalau ditonton sama pecatur gimana nanti ya. Tapi kalau ditonton kan in point of view lo. In point of gue karena sekarang udah punya anak, terus udah punya suami, terus sudah kerja juga gitu kan, mungkin akan berat ya untuk fokus. Karena kalau misalnya gue mau jadi grandmaster di usia gue, ngejar dari usia gue yang sekarang, gue tuh benar-benar harus yang 8 jam minimal sehari itu bener-bener belajarnya tuh catur aja kayak gitu kan. Diceritain Medina kemarin ya. Kayak Medina itu bener-bener catur sekolah catur dia kan dulu gitu kan. Kalau gue sekarang kan kehidupannya udah banyak yang gue pikirin. Jadi mungkin di catur gue akan tetap coba untuk berprestasi, tapi tidak muluk-muluk dengan gue harus jadi grandmaster umur segini. Iya gitu, karena banyak poin-poin atau cita-cita lain yang harus gue capai di luar catur. Contohnya Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya gue pengen jadi pengusaha. Ada cita-cita gitu kan. Terus 5 tahun lagi nih anak gue ini harus gimana caranya tuh udah harus bisa ngerti catur tuh gimana gitu kan. Maksudnya udah mulai mengarahkan catur itu ke anak gue, itu cita-cita dulu. Maksudnya udah bukan fokus ke gue lagi tapi ke anak. Terus habis gitu itu kan. Sama kerjaan sekarang kan gue udah punya kerja juga, gue kan jadi pengurus, jadi pelatih juga catur gitu kan. Kalau gue tetap stay jadi atlet ya otomatis gue nggak bisa jadi pengurus juga. Iya karena kan kita jadi waktunya terbagi-bagi banget kan. Gitu. Terus ya itu akan berat sih gitu. Jadi kalau ditanya target catur, gue akan tetap coba mempertahankan prestasi gue yang ada sekarang supaya tetap bisa main di beberapa event nasional dan insya Allah juga kalau ada seleksi nasional terus lolos terus bisa ke internasional iya, tapi tidak untuk yang 5 tahun lagi gue akan jadi grandmaster gitu. Nggak, gue let it flow aja jalani, tapi tetap semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kalau dapet ya alhamdulillah ya guys. Tapi kalau misalnya nggak dapet ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap berprestasi ya, gitu sudah kan. lebih legowo sekarang gitu. Oke, berarti sekarang lebih target lo ke depannya lebih untuk mengarahkan anak lo aja gitu kan, untuk menjadi penerus asli. Iya, lebih fokus ke gue sama suami gimana caranya untuk bisa misalnya jadi sukses jadi pengusaha gitu. Jadi udah bukan cita-cita sendiri tapi udah cita-cita sebagai orang tua gitu kan. By the way tentang anak nih, target berapa anak sih Bu? Oh my god. Kalau gue karena anak pertama sesar jadi pengennya 3 sih. 3? Iya gitu, pengennya maksimal 3 kalau gue pribadi. Cowok semua pengennya. Kalau pengen enggak lah pasti campur lah, ada campur. Ceweknya. Tapi kalau suami gue kayaknya pengen lebih dari 3 deh. Pengen pecatur semua? Itu masih dikompromikan. Semuanya pasti diarahkan, pasti awalnya akan gue coba arahkan ke catur, terus bapaknya juga pasti akan mengarahkan ke yang agama-agama yang hafalan-hafalan gitu. Itu nomor 1 ya. Kedua baru mengarahkan ke catur. Setelah itu kalau memang dia suka jalan, kalau nggak kayak yang tadi gue bilang, kalau nggak suka kita akan cari lagi arahnya kemana, opsi lain gitu. Oke guys, jadi sekian dulu podcast gue bersama Firda kali ini. Semoga nanti kedepannya ada podcast lain ya. Amin. Untuk membahas lebih dalam. Jangan lupa Fahri suruh mampir ke itu ya, YouTube channel aku. Oh iya, nanti makanya kalian subscribe juga si Firda ini kan. Nanti si Medina juga bakal bikin channel YouTube kan. Medina juga akan bikin YouTube tapi channel, belum tahu guys. Nanti namanya apa. Iya, belum tahu nanti. Nanti diinfokan aja, oke guys. Follow Instagram gue Muhammad Fahri L_ dan Firda Rizka double A belakangnya. Sama Medina apa sih Instagramnya? Medina Wardah. Oh ya, Medina Wardah. Kalau Medina udah pasti pada tahu lah ya. Oke guys, sekian video gue sama Firda kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye. Bye dulu. Bye. Dadah. Gimana dadah? Oke guys.